Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan satu garis bawah, ya, underlining, yang menurut saya penting untuk kita bisa memahami ilmu dalam konsep Islam, dalam perspektif Islam. Imam Al-Ghazali memberikan garis bawah atau memberikan catatan penting. Ilmu itu adalah min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu adalah dari sifat Allah, termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dalam rangkaian Asmaul Husna, salah satu nama Allah itu adalah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Maka ketika kita bicara ilmu dalam perspektif Islam, ini tidak bisa dilepaskan dari Al-Alim itu sendiri, dari sang maha pemilik ilmu. Jadi ilmu adalah pemberian dari Al-Alim. Orang yang diberikan ilmu disebut alim, ya. Orang yang mengetahui tentang suatu hal, tentang suatu disiplin keilmuan. Dan yang maha mengetahui segala-galanya, maha mengetahui semuanya adalah Al-Alim namanya. Nah, itu sigat mubalaghah, bentuk superlatif, ya. Dan itu dinisbatkan kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu ini tidak bisa dilepaskan dari sang maha pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seseorang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah, harusnya dia semakin mengenal sang pemberi ilmu itu, ya, sang maha pemilik ilmu itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difahami oleh kita ketika ada seseorang yang memiliki ilmu, diberikan ilmu, tapi justru malah semakin jauh dari Allah, sang pemilik ilmu. Justru semakin tidak mengenal sang pemilik ilmu itu. Nah, ini sebuah hal yang paradoks kalau sampai terjadi hal seperti itu. Nah, inilah kemudian catatan penting dari Imam Al-Ghazali bahwa ketika kita mempelajari ilmu, ini harusnya nanti semakin mengenal kita kepada Allah, semakin mendekat kita kepada Allah, dan semakin tunduk patuh kita kepada Allah. Nah, ini sedari awal diingatkan, agar kemudian dalam proses menuntut ilmunya menjadi benar, gitu. Nah, itulah kenapa prinsip ilmu dalam Islam itu ada 3. Ya. Berilmu mesti didasari iman, beriman mesti disertai ilmu, dan berilmu mesti berbuah amal. Nah, ini sebuah konsep yang komprehensif dalam Islam dalam konteks memandang ilmu. Jadi ilmu itu karena dia min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, nggak bisa kalau tidak didasari iman. Dia akan kemana-mana, dia akan liar, dia tidak terkontrol, dia akan justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Ya, kita kalau kemudian melihat misalnya bagaimana orang-orang yang kita kenal secara zahirnya berilmu tapi malah merugikan orang lain, malah merugikan negara, merugikan masyarakat. Inilah peringatan dari Imam Al-Ghazali. Ketika ilmu tidak difahami dalam kerangka iman, ilmu tidak didasari oleh fondasi iman, maka ilmu menjadi seperti tidak mengenal Al-Alim, sang maha pemilik ilmu. Maka dalam Islam, ini bagi para penuntut ilmu, harus disadari dulu di pertama ini, di level-level awal akan ilmu itu, bahwa ilmu harus didasari iman. Artinya iman yang menjadi driver, yang menjadi pilotnya, yang mengarahkan akan kemana ilmu ini, harus digunakan untuk apa ilmu ini, bagaimana seharusnya akhlak seorang penuntut ilmu, seorang yang telah memiliki ilmu. Nah, imanlah yang memandu, gitu. Maka akal akan tunduk, akal akan mengoptimalisasi potensinya untuk semakin tunduk kepada sang maha pemilik ilmu. Disitulah Allah akan semakin menambah lagi. Jadi ilmu harus disertai iman. Nah, kemudian yang kedua, beriman harus ilmu harus didasari iman, beriman harus disertai ilmu. Nah, agar kita kemudian semakin mengenal Allah sang maha pemilik ilmu ini dengan benar, maka kita harus memang belajar ilmunya.
Nah, tapi ilmu yang tadi didasari iman. Nah, maka ketika ini kita lakukan, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah minta kita, kalau Anda sudah belajar ilmu, kemudian Allah berikan ilmu kepada Anda, ilmu itu tidak boleh berhenti pada diri Anda. Ilmu itu harus berbuah amal. Ilmu yang tidak diamalkan maka akan juga dicela oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi tercela di sisi Allah, murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Artinya apa? Dia tahu, knowledge-nya tahu, ilmunya tahu, dia sampaikan, tapi dia tidak mengamalkannya, dia tidak melakukannya, dia tidak meneladankannya. Nah, maka dalam Islam itu ketika seorang sudah berilmu, maka dia harus mampu mengamalkan, dituntut mengamalkan. Nah, ketika dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, memberikan kebaikan, memberikan kontribusi, disitulah dia derajatnya akan naik di sisi Allah, bukan sekedar orang alim, orang yang diberi ilmu, tapi orang yang ulama. Nah, ulama saya ingin mendefinisikannya seperti yang disebutkan Allah dalam Quran surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi ulama itu bukan semata-mata orang yang punya ilmu, tapi orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya itu menghadirkan atau melahirkan ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, khasyah, sehingga dia patuh, tunduk, mengamalkan ilmunya untuk berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, memberikan maslahat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan umat, bagi kejayaan Islam, bagi dakwah Islam. Nah, ini konsep dasar dalam Islam. Sekali lagi saya ulang, berilmu mesti didasari iman, beriman mesti disertai ilmu, berilmu harus berbuah amal. Nah, ketika kita lengkap mengamalkan apa yang menjadi konsep ilmu dalam Islam ini, dasar, prinsip mendasar ilmu dalam Islam ini, maka insya Allah kita kemudian akan mudah dalam tahapan selanjutnya. Kita juga akan memahami perbedaan filsafat ilmu dalam Islam dan filsafat ilmu Barat. Kita akan mudah menjelaskan kenapa Barat yang disebut sainsnya berkembang, tapi justru semakin menjauhkan masyarakat Barat dari agamanya, gitu ya, dari Bible-nya. Nah, kita bisa menjelaskan kenapa terjadi seperti itu, karena memang Barat membuang sisi spiritual dalam ilmu. Nah, ini yang kita tolak. Islam nggak begitu. Islam memiliki konsep ilmu yang didasari dengan iman. Nah, inilah nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut, bagaimana kemudian perbedaan filsafat ilmu dalam Islam dengan filsafat ilmu di Barat, supaya kita memilih perspektif yang utuh. Ketika kita nanti belajar, studi, memperluas wawasan, kita kemudian ketemu berbagai referensi, yang mungkin akan sedikit membuat kita confused, bingung. Kita akan mampu kemudian mencerna, oke, ini adalah filsafat Barat, saya ngerti, kita ngerti kenapa dia begini. Kita Muslim memiliki konsep ilmu yang dibangun di atas dasar iman, filsafat ilmu dalam Islam. Konsepnya seperti ini, sehingga kita menjadi faham nanti dalam membaca berbagai literatur dari berbagai disiplin keilmuan manapun. Kita akan menjadi faham bagaimana harusnya menempatkan ilmu dalam kerangka iman. Dan nanti selanjutnya kita akan juga membahas tentang bagaimana klasifikasi ilmu dalam Islam, gitu ya, dari sisi prioritas yang harus dipelajari lebih dulu, kemudian bagaimana cara menjemputnya, karena dalam Islam juga ada cara melalui kasbi, ada juga cara melalui huduri, ada cara melalui ikhtiari, ada cara melalui laduni. Ini juga akan kita pelajari pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai kita membahas konsep ilmu dalam Islam ini, kita memiliki perspektif yang utuh, pemahaman yang utuh tentang ilmu dalam Islam, sehingga kita mampu menampilkan sosok, profil orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu seperti apa, baik dari sisi pengetahuannya, dari sisi adab akhlaknya, pun juga dari sisi amalnya. Itulah kemudian pantas dia disebut sebagai al-ulama, warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini sebuah jabatan atau labeling yang sangat luar biasa, citra yang sangat tinggi diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Pewaris para nabi, bayangkan. Tentulah sosoknya harus menjadi panutan dalam semua aspeknya.
Bukan hanya knowledge-nya, tapi juga pengamalannya dan kebermanfaatannya bagi umat, bagi masyarakat, dan juga bagi agama dan bangsa. Demikian, hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ilmu tidak bisa dilepaskan dari iman. Ilmu harus didasari oleh iman. Justru objek kajian ilmu yang paling penting dalam Islam adalah ilmu akidah.